Hai adik-adik kelas 4, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini setelah kemarin kita telah membahas tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan untuk kepentingan manusia, kita sekarang akan mendalami tentang hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Untuk pendalamannya, mari kita simak gambar berikut ini. Adik-adik bisa memperhatikan gambar ini adalah ada seekor ayam yang sedang menetaskan telurnya. Nah, maka ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Kemudian adik-adik melihat ada sapi menarik gerobak ya. Nah, ini tenaga sapi dimanfaatkan oleh manusia sebagai penarik gerobak untuk menarik gerobak. Selain sebagai penarik gerobak, daging sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan kulitnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Bahan pakaian jaket, kulit ya. Nah, inilah hewan kesukaan adik-adik ya, yaitu kucing. Sangat lucu sekali. Dimanfaatkan oleh manusia, dijadikan sebagai hewan peliharaan. Sayur-sayuran ditanam oleh manusia dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, serta obat-obatan. Sedangkan tanaman hias dibudidayakan oleh manusia serta dijadikan menjadi tanaman hias ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan kayu sebagai bahan bangunan, perahu, dan pembuatan kertas. Itulah bahan-bahan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai penghasil energi ya. Dan energi yang sangat sering digunakan oleh manusia pada zaman modern ini adalah energi listrik. Nah, energi listrik ini harus dimanfaatkan oleh manusia dengan sebijak-bijaknya. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, apakah adik-adik ada yang tahu bagaimana caranya menggunakan energi listrik dengan aman? Baik, silakan disimak tata cara berikut ini. Yang pertama, saat menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan kita harus dalam keadaan kering. Ya, apabila basah nanti terjadi kebocoran dan akan terjadi setrum, arusnya korsleting. Kemudian berikutnya, jika akan meninggalkan rumah, kita harus memastikan mencabut kabel dari stop kontak. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghidupkan saklar, tangan kita juga harus sama, harus kering. Dan yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Nah, ini agar tidak terjadi korsleting atau bahkan terjadi kebakaran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.